kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu yang sudah bergabung di room 1. Di sini tema kita akan diskusi tentang produksi berkelanjutan. Apakah semua sudah masuk ke room 1? Dari daftar ada 20 orang. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain masuk ke room 1 terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Oke, baik, sepertinya semua sudah bergabung di room 1. Bapak Ibu, kita akan berdiskusi dengan tema produksi pangan berkelanjutan kurang lebih selama 45 menit. Waktunya sangat singkat dan diharapkan semua peserta terlibat aktif dalam menjawab beberapa pertanyaan yang kemudian akan kita diskusikan bersama. Perkenalkan, saya Lili dari KRKP. Saya di sini akan bertindak sebagai fasilitator dan saya ditemani oleh kofasilitator Jagat Patria. Selamat pagi, Jagat. Selamat pagi, Bu Lili. Kita akan bersama-sama, teman-teman juga nanti akan memperkenalkan diri sembari menjawab beberapa pertanyaan supaya kita tidak terlalu lama ya, karena waktunya memang dibatasi. Terlebih dahulu, sebelum saya menjelaskan apa yang akan kita diskusikan, apakah terlihat di screen rule of discussion kita pada hari ini? Sudah terlihat, Ibu Lili? Ya, kelihatan. Ya, diharapkan masing-masing peserta yang hadir di dalam room itu melakukan mute dan unmute mikrofonnya ketika tidak berbicara ataupun akan berbicara. Jadi mohon ketika Bapak Ibu atau teman-teman sobat muda pangan yang hadir di sini melakukan unmute ketika ingin berbicara dan memute mikrofonnya untuk ketika tidak berbicara. Nah, diskusi juga akan kita langsungkan selama kurang lebih 90 menit, tapi mungkin akan hanya sekitar tidak sampai itu karena kita ini waktunya Jumatan dan akan ada 20 orang lebih peserta di sini dan masing-masing peserta akan mendapat waktu 3 menit untuk 2 pertanyaan nanti. Jadi kira-kira masing-masing orang nanti akan menjawab 1,5 menit untuk setiap pertanyaan. Lalu sebelum menjawab beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan, peserta dipersilahkan untuk menyebutkan nama dan asal atau lembaganya dari mana berasal, dan juga kami menyediakan room chat sebagai media kita bersama untuk menuliskan pendapat bila waktu yang diberikan masih kurang, atau juga ada aplikasi Jamboard, nanti bisa dibantu oleh panitia untuk menuliskan pendapat teman-teman sobat muda pangan ini di Jamboard. Jadi kita bisa menuliskan itu, tetapi tetap saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sobat muda pangan untuk menuliskan pendapatnya. Dan hal yang terpenting lagi adalah karena waktu, peserta diharapkan untuk menjawab, melontarkan pernyataan atau pendapatnya itu strict to the point. Jadi langsung pada apa yang ingin kita capai bersama, jawaban yang ingin kita harapkan bersama. Dan juga bila ada sudah pendapat yang sama, mohon maaf fasilitator berhak untuk menginterupsi supaya waktu kita tidak terlalu terbuang percuma. Yang lain adalah kita ini adalah ruang diskusi bersama, ruang dialog bersama, jadi tidak ada jawaban yang benar ataupun salah. Jadi semua kami persilahkan untuk memberikan pendapatnya, menyatakan pendapatnya, mau yang bertentangan ataupun yang setuju silahkan saja, semua akan terekam dan terlaporkan ke UN sebagai hasil dari dialog kita pada hari ini. Dan juga tidak ada sesi tanya jawab, mohon maaf karena ini adalah ruang diskusi yang mestinya ada sesi tanya jawab, tapi karena waktunya dibatasi, jadi kita hanya
melakukan pertanyaan dan kemudian jawab oleh peserta nanti. Dan diharapkan setiap peserta aktif untuk berkontribusi menyampaikan pendapatnya, baik ditanya maupun bisa melalui ruang chat atau Jamboard nanti yang disediakan. Saya, Lili bersama Jagat, akan bertindak sebagai fasilitator dan kofasilitator yang akan membantu diskusi dan membantu Sobat Muda Pangan sekalian untuk mencatat pendapatnya. Juga kita akan dibantu oleh seorang reporter, oleh Kiki, yang akan mencatatkan proses selama diskusi ini berlangsung. Baik, Bapak Ibu, silakan mengisi daftar hadir melalui link berikut yang nanti bisa diakses melalui chat yang ada di room ini. Jadi jangan lupa mendaftar, karena bagi peserta yang sudah terdaftar dan terregistrasi dan yang hadir pada diskusi kali ini, kami akan menyiapkan sertifikat untuk sebagai bentuk partisipasi telah mengikuti Independent Dialogue Youth for Future ini. Baik, kita akan tema diskusi kita di room 1 ini berkaitan dengan produksi pangan berkelanjutan. Nah, saya akan coba membatasi, memberi batasan terhadap apa yang harus kita diskusikan tentang produksi pangan berkelanjutan ini, karena diskusi kita ini merupakan bagian, produksi pangan ini merupakan bagian dari penting dalam food system. Nah, Bapak Ibu Sobat Muda Pangan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kita disadarkan tidak hanya oleh pemerintah Indonesia saja dan semua stakeholder yang ada di Indonesia, tetapi secara global kita disadarkan oleh pandemi, ternyata oleh pandemi juga menyadarkan kita bahwa sistem pangan kita tidak resilient, tidak baik-baik saja, tidak tangguh, tidak tahan terhadap bencana ternyata. Dan ini menyadarkan kita untuk membenahi. Ternyata pandemi ini satu sisi kemudian menyadarkan bahwa kita perlu membenahi sistem pangan kita yang ternyata rapuh dan sangat tidak resilient, sangat tidak berkelanjutan, alih-alih sangat adil terhadap produsen pangan kecil. Nah, bicara sistem pangan, salah satu faktor penting dalam sistem pangan selain distribusi pangan, konsumsi pangan, waste tadi yang sempat disebutkan oleh Pak Jarod, harvest loss, yang penting dalam sistem pangan yang sering terjadi bias itu adalah produksi pangan. Kadangkala kita kemudian berbicara sistem pangan, tapi kemudian kita hanya bicara sistem produksi pangan. Produksi pangan merupakan bagian dari sistem pangan, salah satu bagian saja. Ada banyak rangkaian proses dalam sistem pangan. Nah, di sesi diskusi ini kita hanya berbicara soal produksi pangan. Kalau merujuk kepada Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengatakan bahwa produksi pangan itu adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan dan mengemas bentuk pangan dari raw material seperti itu. Nah, kita lebih khusus akan melihat bagaimana persoalan apa saja yang melingkupi produksi pangan ini. Apa yang menyebabkan produksi pangan ini tidak berkelanjutan, dan gagasan apa yang bisa kita berikan untuk memperbaiki supaya produksi pangan ini bisa berkelanjutan, agar ketika terjadi situasi yang tidak kita harapkan seperti bencana atau pandemi seperti ini, kita tetap bisa survive, pangan kita bisa tetap ada, dan kemudian kita tidak kelaparan, petani kita bisa tetap berproduksi dengan baik. Nah, silahkan teman-teman yang hadir di ruang ini, saya akan mempersilahkan untuk memberikan pendapatnya. Saya persilahkan satu orang. Saya akan memanggil terlebih dahulu. Kita akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan nomor 1, bagaimana Sobat Muda Pangan saat ini melihat situasi pangan yang ada, situasi produksi pangan yang ada saat ini. Kalau di faktor produksi itu kan ada soal lahan, ada soal teknologi, ada soal sumber daya, finansial, regenerasi, harvest loss. Itu adalah faktor-faktor produksi. Mungkin juga
Sobat Pangan melihat ada faktor lain yang kemudian di luar itu yang kemudian mempengaruhi produksi. Ada nggak sih masalahnya di sekitar produksi pangan ini sehingga dia tidak bisa berkelanjutan? Oke, baik Bapak Ibu, Sobat Muda Pangan, saya akan meminta kesediaan teman-teman dari NTT terlebih dahulu. Ibu Lili mengingatkan, Iya. mungkin kita bisa langsung membuka Jamboard ya untuk efektivitas waktu agar mungkin nanti ketika berbicara juga bisa sambil diketik. Teman-teman, akan saya bagikan link Jamboard atau platform di mana kita akan berdiskusi di kolom chat dengan pertanyaan yang sama persis seperti yang ada pada PowerPoint Ibu Lili. Nantinya teman-teman bisa mengungkapkan apa yang dirasa memang menjadi sebuah jawaban dari pertanyaan kunci tersebut di Jamboard tersebut. Apabila dirasa memang tidak bisa untuk mengakses, silakan dicatat, ditulis di chat, kolom chat. Nanti bisa saya bantu untuk memindahkan ke Jamboard. Lalu kemudian apabila memang ingin berbicara, silakan langsung berbicara dan akan dibantu untuk mencatat oleh reporter. Ibu Lili bisa saya minta share screen-nya untuk saya membagikan Jamboard agar jawaban-jawaban teman-teman bisa kelihatan. Oke. Iya, silakan Jagat. Oke, baik. Terima kasih ya. Ini akan saya share Jamboard-nya. Silakan teman-teman, silakan dibuka link yang sudah saya kirim di chat. Sudah ya? Terlihat ya? Ya, itu bisa diakses, bisa dibuka. Sudah ada 8 yang ada di Jamboard dengan pertanyaan yang sama dengan apa yang ada di PPT Ibu Lili tadi tentang bagaimana kondisi situasi yang ada tentang produksi pertanian kita saat ini. Silakan teman-teman, apabila kesulitan untuk mengisi, kawan-kawan bisa berbicara atau ngetik di kolom chat. Nanti akan kami bantu untuk memindahkan. Ya, saya persilakan lagi Ibu Lili. Iya, terima kasih Jagat. Teman-teman, silakan masuk, yang bisa masuk ke Jamboard, silakan masuk ke Jamboard, menuliskan pendapatnya kira-kira menurut teman-teman situasi ini persoalannya apa pada produksi pangan kita ini? Apa yang menurut teman-teman menjadi persoalan pada produksi pangan? Tapi terlebih dahulu saya akan mempersilahkan teman saya, ini teman dari NTT sudah ada. Ini ada agak-agak gimana saya harus. Oke teman-teman, bagi yang kesulitan untuk mengisi di Jamboard, akan saya contohkan di layar. Ada gambar sticky note, ada gambar kertas di situ. Silakan dipencet, lalu kemudian teman-teman bisa menuliskan apa yang dirasa menjadi jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Lili di PowerPoint tadi. Nah, teman-teman yang lain juga tidak menutup kemungkinan untuk berbicara, untuk membicarakan atau berbicara secara langsung apa situasi yang ada saat ini, seperti itu. Jadi bisa berbicara langsung, bisa tulis di kolom chat, nanti akan saya bantu pindahkan ke Jamboard. Silakan teman-teman. Saya kembalikan ke Ibu Lili. Silakan. Di sini hadir Arif. Kak Arif dari NTT? Saya kok tidak bisa melihat semua peserta ya yang ikut ya. Kelihatannya belum ada, Ibu Lili. Belum ada. Oh iya. Kalau teman Cut Roslina dari Aceh, saya agak kok ini nggak bisa kelihatan ya. Masih belum ada juga. Ya. Belum ada juga, Bu. Saya ingin mempersilahkan teman-teman yang petani sebenarnya terlebih dahulu yang saya tahu ada di daftar, tapi sepertinya mereka belum hadir di room ini. Kalau begitu silahkan teman-teman yang hadir di room ini, kira-kira siapa yang terlebih dahulu ingin menjawab pertanyaan apa pendapatnya mengenai situasi persoalan pada situasi produksi pangan ini. Silahkan dengan menyebutkan nama dan asal lembaganya. Di sini saya melihat ada Mas Rahmat, ada Kak Setiaki. Ibu Lili ini udah ada yang mengisi di Jamboard, sudah ada 3.
yang mengisi. Mungkin bisa dibantu bacakan sebagai untuk pemantik ya, Bu? Ya, Ada dari... saya dinaikkan sedikit, Jagat. Saya kurang... Nah, sudah terlihat? Sudah terlihat. Okay. Ada di konteks masyarakat adat tidak ada pengakuan wilayah adat secara serta konflik lahan. Jadi ini ada persoalan lahan khususnya untuk masyarakat adat. Kemudian kurangnya akses pengetahuan, mungkin ini pengetahuan yang dimaksud ini pengetahuan petani barangkali ya. Iya. Lalu ada produksi pangan lokal sudah cukup marak, namun kurang dimaksimalkan dengan baik. Ini ada raise hand. Sebentar, kurang dimaksimalkan. Selain itu, kurang tingginya demand minat dari konsumen terhadap pangan lokal karena banyak yang memilih pangan impor dengan beberapa faktor. Oke, ada yang raise hand. Silakan Kak Setiaki. Baik Kak, bisa didengar? Bisa. Cukup bisa terdengar. Terima kasih banyak. Ya. Sebelumnya nama saya Setiaki Kusuma Dirja, saya dari Youth Focus Group untuk United Nations Food System Summit 2021 dan saya berasal dari Yogyakarta. Menurut saya untuk situasi ini hanya karena saya tinggal di desa dekat dengan persawahan, jadi saya tahu terkait dengan satu produksi yang iklim, kemudian harga gabah yang tidak stabil, terus ada lagi harga pupuk juga tidak stabil, dan juga kelangkaan pupuk mungkin di beberapa daerah. Ini yang membuat kami para petani juga kewalahan. Kemudian dari segi keterlibatan pemuda, ini juga jadi masalah, karena walaupun masih banyak di daerah untuk tadi khusus kita tahu adalah pokok untuk mayoritas masyarakat di Pulau Jawa. Sedangkan daerah lain, Bandung, ada juga bahan pangan lain, mudah untuk mau turun ke lapangan itu untuk bertani sangat sedikit. Nah, ini juga merupakan salah satu masalah yang krusial, karena kalau kita tidak bisa memproduksi pangan sendiri, nanti bagaimana dengan ketahanan pangan kita ke depan? Kemudian untuk action track, dari action track 1 sampai action track 5, saya rasa ini sangat dan saling terkait satu sama lain. Kenapa? Karena jika produksi pangan kita tidak bisa memenuhi, maka ketahanan pangan kita ke depan juga akan bermasalah. Kemudian dari segi keterlibatan pemuda juga dalam inovasi produksi pangan, saya capturing best practice dari salah satu komunitas pangan lokal yang diketuai oleh seorang pemuda, yaitu di Kabupaten Kebumen, tepatnya Provinsi Jawa Tengah. Mereka melakukan inovasi produksi dari benar-benar dari sistem yang rooted sekali, dan itu dia ambil dari bioprospeksi. Jadi pengembangan plasma nutfah untuk ditanam kembali. Jadi mereka produksi benih sendiri, kemudian mereka menanam, kemudian mereka menjual bibit-bibitnya, kemudian mereka memanen, dan ini juga perlu untuk kehadiran pemerintah memperhatikan inovasi-inovasi dalam hal produksi seperti ini. Menurut saya demikian. Terima kasih. Iya. Menjadi pemantik yang cukup baik, awalnya sangat baik apa yang disampaikan oleh Kak Setiaki. Terima kasih Kak Setiaki. Ini sudah banyak ternyata Ibu Lili yang menuliskan di Jamboard berbagai macam hal. Ada teman baru tadi, secara ekonomi hasil dari produksi pangan lebih rendah dibandingkan jika wilayah-wilayah produksi dikonversi menjadi lokasi perumahan dan lain-lain. Ini mungkin bisa teman-teman yang menuliskan di Jamboard juga bisa ikut untuk ngobrol. Silakan di-unmute langsung dan silakan memberikan pendapat. Halo, Tes. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rahmat dari Kontras Sumut, Medan, Sumatera Utara. Terkait dengan bagaimana situasi food system yang ada, aku melihat gini, di Sumatera Utara itu ada berbagai masalah, persoalan yang mendasar terkait dengan bagaimana mungkin food system bisa berjalan, tetapi masalah mendasar itu justru menjadi penghalang.
Nah, yang pertama adalah soal ketiadaan lahan gitu ya. Masalah di Sumatera Utara di sini lahan-lahan masyarakat itu justru banyak berkonflik dengan perusahaan-perusahaan perkebunan gitu. Walaupun di sisi lain perusahaan perkebunan sendiri gagal mengadakan menanam hasil dari perkebunannya gitu ya. Karena ada perusahaan di sini, perusahaan negara BUMN, justru HGU-nya itu tidak berjalan ketika masyarakat mengelola, mereka mengusir masyarakatnya kan, dan kemudian saat ini akan dibangun justru perumahan oleh perusahaan perkebunan itu. Sehingga kegagalan itu justru adalah dari sistem pemerintahnya sendiri, bukan dari sektor masyarakatnya. Yang kedua adalah, saya ingin memperpanjang tadi masalah situasi lahan di Sumatera Utara. Di sini banyak sekali konflik agraria. Konflik agraria di Sumut justru mungkin kalau catatan KPA itu yang paling tinggi se-Indonesia. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pangan akan bermasalah di situ. Masyarakat tidak bisa bertani secara merdeka dan sistem pangannya akan terganggu. Nah, yang kedua adalah gini, ada kebijakan pemerintah terkait dengan food estate di Sumatera Utara. Itu di Humbang Hasundutan hampir mau dijalankan 30.000 hektar gitu ya. Dan baru berjalan itu sekitar 1.000 hektar. Kami sudah melakukan penelitian di sana dan ternyata masyarakat itu tidak memiliki keilmuan terkait dengan tanaman yang diprogramkan untuk di wilayah situ. Itu tanaman hortikultura terkait dengan bawang merah, bawang putih, dan kentang. Nah, terkait permasalahan di situ adalah masyarakat di sana tradisinya itu menanam dengan tanaman mingguan atau bahkan bulanan seperti kopi, kelapa sawit, dan kemenyan. Terus kemudian dialihkan menjadi fokus bahwa masyarakat harus bertani setiap hari. Nah, di sisi itu ketika masyarakat punya tradisi yang berbeda akan ada kegagalan. Nah, ini terlihat ketika kami ke sana, ternyata masyarakat itu justru digiring untuk datang ke ladang jam 7 pagi, jam 5 sore harus pulang dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak merdeka gitu ketika bertani. Karena di sisi lain pemahaman soal keilmuan pertanian juga mereka tidak diberikan. Nah, selanjutnya adalah di sini kultur masyarakat adalah ingin mendapatkan hasil yang instan gitu. Sehingga tanaman-tanaman yang ditanami oleh masyarakat adalah jenis-jenis tanaman yang sifatnya jangka panjang dan menaun gitu ya, seperti tanaman sawit itu tadi, kopi, dan ya kedua itu tadi lah, terutama tanaman sawit. Sehingga ketika masyarakat menanam tanaman sawit, bodoh amat menanam tanaman sayur-sayuran, menanam tanaman bawang dan lain sebagainya. Sehingga persoalan tanaman yang instan dan menguntungkan itu justru mengganggu sistem food system kita itu. Nah, itu Mas Rahmat, bisa dipercepat. mungkin bisa saya potong ya, ini Mas Rahmat banyak berbicara tentang akses ketersediaan atas lahan, lalu kemudian ketersediaan akses atas lahan, karena ini mengingat teman kita udah ada yang resign Mas, 2, ada Mas Agus dan Kak Arum. Saya geser ke Kak Agus, silakan. Oke, ya justru itu ketika ketiadaan akses untuk lahan nggak ada, bagaimana sistem food bisa berjalan, food system bisa berjalan. Itu sudah menjadi catatan. Itu poin-poin pentingnya, Mas. Baik, ya terima kasih banyak Mas Rahmat. Silakan Mas Agus, saya persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Hermanto dari Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia. Saya tinggal di Kabupaten Musirawas di Sumatera Selatan. Jadi di tempat saya itu rata-rata masyarakat itu bertani dan bertani sawah dan memiliki sawah yang sangat luas dan beribu hektar, sekitar 2.000-3.000 hektar. Tetapi di Musirawas itu masih mengimpor beras dari kabupaten, dari kota lain, provinsi lain. Padahal kita itu sebenarnya bisa untuk
mengekspor beras itu, bukan untuk mengimpor beras. Jadi kalau di tempat saya itu kebanyakan itu yang bermain cupong. Jadi di sini para cukong, kalau di tempat saya itu para cukongnya Chinese ya, maaf itu sebelumnya. Jadi di tempat saya itu mereka setiap panen raya itu mereka membeli itu rata-rata setiap petani yang di tempat saya itu yang di penggilingan diambil semua sama mereka. Jadi diambil di pak mereka dan dikirim lagi. Jadi dengan harga yang sangat mahal. Jadi di situ misalnya dia ngambil 7.000 sampai di musyawarah itu 12.000. Jadi di tempat saya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya itu lagi saya diskusikan sama Bapak Ibu Pewaris saya. Jadi rencananya kami akan membuat namanya peraturan daerah tentang bahwasannya setiap kiloan padi itu penjualnya ke BUMD Ketahanan Pangan di kabupaten saya. Nah, jadi itu untuk sedikit memutus rantai dari penjualan dari pengepul, dari cupong itu. Jadi Ini sudah gagasan ya, Mas Agus ya. Nanti untuk pertanyaan kedua ya, usulan dari ya. Kalau ini, jadi lebih fokus pada apa menjadi persoalan sebenarnya. Apakah soal harga, soal distribusi, atau soal apa? Tapi kalau soal harga dan distribusi itu ada di room kedua. Kita akan persoalan di produksi di tempat Kak Agus ini apa kira-kira? Jadi tempat saya itu satu irigasi, juga tercemarnya air akibat bahasanya itu kolam ikan. Jadi terlalu kolam ikan, jadi airnya itu tercemar gitu. Jadi baunya itu dia kan kayak untuk irigasi yang sangat tuh. Jadi irigasi itu nggak mencukupi untuk itunya, Mbak. Jadi di tempat saya itu masalahnya irigasi menurunkan produksi. Jadi persoalannya irigasi ya. Terima kasih Mas Agus. Saya lanjut ya Ibu Lili ke Arum. Ya, silakan Arum. Silakan Arum. Selamat pagi Ibu Lili dan Kak Jagat dan teman-teman semua. Sini saya mau coba kasih pendapat di sudut pandang produksi dan masyarakat urban ya, karena dari tadi itu lebih ke pertanian gitu. Jadi kalau menurut saya situasi sekarang itu sebenarnya produksi pangan lokal itu udah banyak, cuman semacam kurang dimaksimalkan dan kurang diminati gitu Bu, karena kalau yang saya lihat di masyarakat urban ini lebih banyak yang lebih bangga kalau beli pangan impor, beli bahan-bahan yang impor ya. Mungkin bisa karena pertama mutunya lebih terjamin dan biasanya sudah tersertifikasi ISO, lebih jelas SOP-nya, packaging-nya lebih bagus dan lebih lebih diminati oleh orang. Dan mungkin juga karena kurangnya pengetahuan Bu, karena kan kalau misalnya masyarakat urban ini kebanyakan tahu sayur-sayuran itu yang dari supermarket, dari itu ya. Mungkin itu sih Bu yang situasi sekarang yang saya lihat. Oke, kita catat ya ini untuk persoalan di konsumsi pangan ya. Jadi masyarakat urban lebih senang mengkonsumsi pangan-pangan impor. Ini bukan di persoalan di produksi saya kira. Nanti kita bisa share ke teman yang di diskusi di konsumsi. Baik, silakan siapa lagi Jagat? Selanjutnya ada Mas Asror dari API. Silakan Mas Asror. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Asror ya dari Aliansi Petani Indonesia. Nah, apa kabar Bang Asror? Apa kabar Bu Lili? Beberapa catatan API terkait sistem pangan di Indonesia. Ini ada di mungkin konversi lahan secara besar-besaran ya, alih fungsi lahan dan lain-lain. Tapi yang menjadi catatan API selama ini sistem pangan di sisi petani ini hanya melakukan kegiatan on farm-nya saja. Nah, on farm-nya saja atau budidaya pertanian yang dilakukan petani ini hanya 20%. Petani tidak mengambil di sisi distribusi, packaging, dan pasar. Mungkin petani hari ini kesulitan untuk pemasaran dan lain-lain. Jadi petani hanya mengambil 20% kegiatan dari pertanian itu sendiri. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan ketika petani mengalami penurunan nilai ekonominya ya.
Jadi pendapatan petani mengurang karena ya itu tadi dia hanya bermain di on farm-nya. Nah, mungkin itu aja sih, mengalir aja Mbak ya, karena ada di room yang lain persoalannya. Sebenarnya kalau berkelanjutan, kalau berbicara berkelanjutan ini kan mulai dari hulu sampai hilirnya. Iya. Kita hanya bicara soal persoalan di produksi saja ini, Mas Asrol. Iya, produksinya saya kira itu sih. Hanya 20% aja. Ya, terakhir ya. Ibu Lili terakhir sebelum akhirnya nanti kita akan pindah slide. Terakhir ada Ibu Iis Beribe. Saya persilahkan untuk menyampaikan tentang situasi produksi pangan di masing-masing daerah. Dipersilakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iis Beribe dari kampus Tanpa Dinding. Saya dari Ende Flores. Ya, jadi situasi situasi produksi pangan yang berkelanjutan, persoalan yang dihadapi di Flores itu adalah yang pertama bagaimana kekurangan tenaga kerja. Jadi rata-rata tenaga kerja di produksi itu lebih banyak dilakukan oleh tenaga kerja tua, sedangkan orang-orang muda itu sangat kurang. Itu satu. Lalu yang kedua, di produksi pangan yang berkelanjutan di Flores ini beberapa pangan lokal potensial itu sudah mulai hilang, sehingga orang-orang muda itu lebih banyak mengenal pangan-pangan yang baru. Jadi pangan lebih bergantung kepada beras, dan ini pengetahuan tentang pangan lokal itu juga sudah mulai bergeser di kalangan orang muda, dan ini juga berdampak pada bagaimana memproduksi pangan yang berkelanjutan di daerah Flores dengan kondisi curah hujan yang sangat rendah ya Mas ya. Jadi ini mungkin yang ada di sini, situasi yang ada di sini. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Iis. Ya, saya bacakan lagi kekurangan tenaga kerja muda di sektor produksi dan produksi pangan lokal sudah berkurang karena kurangnya konsumsi tadi ya Ibu Iis ya, di Flores sana ya. Betul. Saya jadikan catatan. Ya, ada lagi karena saya barusan diingatkan oleh Ibu Lili, kita masih punya cukup waktu untuk teman-teman apabila ingin menyampaikan pendapatnya lagi secara langsung. Silakan. Bisa kita urut aja kali barangkali setiap peserta yang hadir di sini. Yang belum berbicara ya? Ya, silakan. Ada Kak Fitria? Kak Fitria Novita hadir? Iya, selamat pagi. Pagi. Ibu ini, Kakak. Ayo, silakan Kak. Iya, jadi perkenalkan nama saya Fitria Novita Sari, saya dari Kota Solo dan sekarang saya berkuliah di Universitas Airlangga. Jadi menurut saya situasi saat ini mengenai pertanian itu dari sudut pandang saya itu masih kurang banyak pemuda yang menaruh minat pada pertanian seperti itu. Jadi takutnya nanti kalau misalnya tidak ada regenerasi begitu. Terus kemudian saya juga bertanya-tanya begitu, kenapa ini pertanian ini tidak dijadikan seperti perhutani gitu. Jadi kan kalau perhutani itu kan seperti dimiliki oleh negara tapi hutan gitu ya. Saya bertanya kenapa pertanian tidak dibuat seperti itu, karena kalau misal dibuat seperti itu mungkin lahan pertanian juga tidak berkurang banyak begitu. Itu saja sih. Terima kasih. Mohon maaf Mbak Fitria, sorry tadi saya ke-mute. Mbak Fitria, saya ingin meluruskan soal pertanian tadi. Yang dijadikan seperti perhutani itu maksudnya lahan pertanian ya? Seperti konsep perhutanan sosial gitu ya? Apa gimana Mbak Fitria? Soal pertanian tadi seperti di kehutanan kan itu gimana? Agar saya bisa mencatat. Oh iya, mungkin maksud saya itu pertanian itu dimiliki oleh negara. Jadi kalau misalnya dimiliki oleh perorangan itu nanti kan biasanya kayak
gampang habisnya karena ada sistem waris di mana dibagi-bagi oleh anak-anaknya. Jadi kalau misal dimiliki oleh negara itu jadi nanti tidak akan habis gitu loh. Seperti itu sih maksud saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini kita catat sebagai usulan gagasan dari Ibu Arum ya, Kak Arum ya. Untuk ini Ibu Fitria, sorry, Ibu Lili yang tadi berpendapat. Iya, Bu Fitria, maaf. Oke. Iya. Selanjutnya mungkin bisa dari Kak Fania dari 1000 Kebun bisa menyampaikan pendapat karena kita masih punya cukup waktu. Oh ya, halo semuanya. Saya Halo. Fania dari Kebun. Saya domisilinya di Bandung sebetulnya dan sekarang lebih aktif di lahan urban ya. Dan kami sebetulnya berpikir kalau misalkan pertanian kebanyakan di daerah rural, kami pengen memberikan kesempatan teman-teman muda juga bisa bertani di area urban. Permasalahannya adalah memang seperti yang di-mention teman-teman juga, anak-anak muda masih banyak yang menganggap pertanian itu nggak catchy lah, nggak keren gitu ya. Padahal kami teman-teman 1000 Kebun itu sudah mulai berbagai macam strategi ya untuk mengemas gimana sih aktivitas pertanian itu lebih menarik dan bisa melihat sisi berharganya gitu. Karena mereka melihatnya lebih ke arah akan capek bertani itu dan akan menjadi kulit gelap dan juga tangan kasar. Tapi kami sudah mulai memperkenalkan bahwa bertanah itu akan lebih menyehatkan karena dari bertanah kita akan mendapatkan bakteri-bakteri baik lah dalam tubuh sehingga kekebalan tubuh kita juga akan meningkat. Dan permasalahan juga di urban sebetulnya karena kita nggak ada lahan, jadi kita memanfaatkan lahan-lahan yang tidur di urban. Jadi lahan-lahan tidur itu milik pemerintah dan ini sebenarnya konflik juga sih karena memang ini inisiasi anak-anak muda, kita sering dianggap sebelah mata gitu sama para senior-senior atau sesepuh-sesepuh yang ada di area urban. Jadi kita juga mengalami konflik sebetulnya. Padahal ini lahan pemerintah gitu. Tapi pada saat kita mau mengaplikasi lahan itu menjadi satu hal yang produktif, jadi dari lahan tidur menjadi kebun pangan urban, ternyata orang-orang tua ini menganggap kami sebelah mata, dianggapnya kami mungkin ya memang kita perlu uang operasional untuk bisa mengurus lahan ini. Otomatis kita akan membuat satu kegiatan yang memang menghasilkan pendapatan untuk operasional. Tapi mereka menganggap sebelah mata karena ini dianggap bisnis gitu. Padahal kami melihat aspek ini adalah aspek yang bisa dilihat dari 3 aspek ya, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Tapi para orang-orang tua ini menganggap, wah ini dicuanin nih sama anak-anak gitu kan. Jadi memang untuk kita masih sangat sangat merasa tertantang untuk bisa merubah stigma itu sih sama orang-orang tua khususnya yang memang berpikirnya masih konservatif ya gitu. Ya. Oke, terima kasih Kak Fania. Ini sebenarnya adalah apa yang disampaikan oleh Kak Fania ini adalah jawaban tadi dari persoalan ini. Tadi ada yang menyebutkan bahwa kekurangan tenaga muda seperti Ibu Iis Beribe, lalu kemudian tadi ada lagi yang di kampung berbicara bahwa tenaga muda itu nggak mau loh turun ke pertanian. Tapi ternyata barusan Kak Fania bilang, kita mau kok turun ke jalan. Ternyata kita sudah melihat benang merah kalau anak muda mau. Tapi apa yang bikin mereka nggak mau? Jangan-jangan nanti itu bisa menjadi sebuah jembatan kita menuju menjawab pertanyaan sarannya gimana sih? Ada anak muda, ada teman-teman yang lebih senior di sini, bisa dibincangkan lebih lanjut. Itu sungguh menarik saya rasa ya. Sudah ada jawaban dan sudah ada persoalannya. Bisa lanjut karena kita masih punya waktu. Mas Wahyu dari RMI. Saya persilakan. Ya, saya udah tulis banyak tadi di itu ya, di namanya tadi aplikasi. Kayaknya perlu dijelasin Kak Wahyu. Iya, maksudnya waktunya bisa untuk kawan yang lain untuk menjelaskan situasinya. Tapi saya mau fokus ke regenerasi produsen pangan ya di kampung, terutama konteks masyarakat adat itu kami rasa dari pengalaman kami di lapangan sih pendidikannya kurang kontekstual sehingga ya waktu yang diinvestasikan banyak oleh orang tua kepada anaknya untuk pendidikannya itu kemudian justru menjerumuskan anaknya ke sektor-sektor yang
nggak menyelesaikan permasalahan di lokal gitu. Dia justru tertarik menjadi pekerja di wilayah urban gitu. Sementara lahan yang digarap masih ada. Dan walaupun ada itu biasanya terbatas kalau konteks masyarakat adat karena banyak konflik dan wilayah adat tidak diakui. Jadi saya fokus ke regenerasi saja. Begitu kira-kira. Yang lain bisa dibaca di komentar. Iya, Terima kasih. Sudah ada masuk tuh catatan Kak Wahyu di Jamboard sudah sangat panjang dan bisa dibaca oleh teman-teman. Saya persilakan kepada kawan-kawan yang lain. Ada Mas Ahmad Fauzi. Mas Ahmad Fauzi, apakah ada Ya, silakan Mas Ahmad, bagaimana situasi yang ada tentang produksi pangan dan pertanian yang ada di sekitar Mas Ahmad Fauzi? Silakan dipaparkan. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Ridwan dari FUN. Ini langsung saja, ada beberapa kasus sebenarnya, cuma ini mengerucut pada satu keadaan di mana kalau dari tadi yang sebenarnya harga itu yang menentukan minat utama petani untuk menanam, itu yang pertama. Dan yang kedua terkait yang menjadi permasalahan mungkin tidak hanya yang saya temui di daerah sentra produksi di Subang, Karawang, dan Indramayu, tapi juga di daerah Jawa Timur, misalnya Kediri dan Nganjuk, itu juga salah satunya teknologi produksinya itu masih menggunakan pengetahuan yang hanya dimiliki oleh mereka. Jadi ini belum di-upgrade menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja, Mas. Baik, oke, terima kasih Mas Ahmad Fauzi. Saya lanjut ke Pak Eko Budi. Pak Eko, apakah ada di tempat? Ada, Mas. Oh ya, silakan Pak Eko untuk menyampaikan pendapatnya. Wah. Selamat pagi. Iya, Mas. Ya, selamat pagi Pak Eko. Selamat. Ini yang kelihatannya sinyalnya agak bermasalah, Mas Eko. Ada sedikit masalah. Ya, kelihatannya sinyalnya agak bermasalah. Mungkin satu lagi ya Ibu Lili ya untuk menyampaikan pendapatnya. Bisa. Masih ada sekitar 4 menit. Oke, iya. Saya berikan kepada Mas Hamsaludin. Mas Hamsaludin, saya persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Mas Hamsaludin, apakah ada di tempat? Selamat siang, Mas Hamsaludin. Wah, kelihatannya belum ada suaranya. Oh ya, ya silakan. Ya, sekira sama ya Mas ya, yang ditulis komentar juga. Kalau yang dialami di sini ya, konversi lahan lah dari wilayah-wilayah produksi pertanian ke permukiman, dan ini sangat mengkhawatirkan karena memang marak untuk para pengembang pemukiman ini, perumahan dan lain sebagainya. Nah, mungkin juga para petani melihat bahwa hasil produksi pertanian mereka itu jauh lebih baik misalkan ketika tanah-tanah mereka ini dijual ke para pengembang daripada bersusah payah menjadi petani begitu kan, apalagi untuk biaya dan produksi pertanian yang tinggi sementara harga-harga hasil produksi pertanian mereka semakin rendah gitu. Kalau misalkan untuk konteks hari ini misalkan harga pupuk, harga pestisida dan lain sebagainya, kemudian biaya pajak dan lain sebagainya yang sangat tinggi, pada saat panen raya itu kemudian harga-harga gabah turun sampai misalkan di harga 4.000 dan lain sebagainya per kilo. Sekira itu Mas dari saya. Baik, terima kasih Mas Hamsaludin. Ya, ini sudah sangat banyak
sebagian besar berbicara tentang konversi lahan, lalu kemudian tadi Mas Hamsaluddin terakhir mengatakan bahwa konversi lahan ternyata bukan hanya berdampak terhadap lahan pertanian saja, tapi ternyata lebih jauh lagi mereka berdampak pada sosialnya juga gitu. Petani jadi enggan untuk ini, lebih baik saya jual tanah saya karena harga produksi pertanian saya lebih mahal timbang saya repot untuk mengatur tata kelola uang saya. Ada baiknya saya konversi saja lahan saya jual kepada para pengembang. Ya, saya rasa sudah cukup ya, Ibu Lili. Apakah kita bisa geser? Iya, ada beberapa catatan sih sebenarnya. Sangat kompleks bicara soal persoalan produksi pangan. Teman-teman tadi lebih banyak bicara soal lahan ya, baik itu karena konflik lahan maupun karena ada konversi lahan atau karena degradasi lahan sebenarnya kurang subur dan sebagainya akhirnya kemudian dijual. Ada juga bicara soal food estate, di sini di chat banyak sekali catatan soal itu. Saya kira terima kasih buat teman Rahmat sudah memberikan catatan dan saya kira kita akan rangkum ini. Lalu persoalan yang kedua yang banyak disoroti teman-teman adalah soal regenerasi petani. Ini salah satunya bisa disebabkan karena sistem pendidikan kita yang tidak konseptual sebenarnya dalam memberikan kurikulum yang tidak menyelesaikan persoalan, tetapi malah justru mengajak pada generasi muda untuk keluar dari pertanian. Jadi tidak menyelesaikan konteks persoalan masyarakat lokal. Akhirnya tenaga kerja di pertanian menjadi rendah dan lain sebagainya. Tidak ada lagi petani yang tidak ada lagi anak petani yang mau menjadi petani atau tidak ada lagi orang yang kemudian mau menjadi petani. Banyak cerita tadi tentang ini, lalu hal yang lain soal teknologi baik di budidaya, kemudian pengairan salah satunya dan hal-hal lain yang kemudian juga menjadi persoalan mengganggu biodiversity dan lain di teknologi. Soal tenaga kerja yang dikeluhkan dari teman Ibu dari NTT itu juga sangat terkait dengan regenerasi petani. Dan yang terakhir soal biaya produksi yang sebenarnya sangat tinggi dan kemudian itu tidak sebanding dengan nilai jual dari produksi petani ini. Jadi harga jual yang sangat rendah. Nah, saya kira itu rangkuman singkat saya untuk persoalan ini. Silahkan Jagat, bisa kita pindah ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana gagasan teman-teman terhadap situasi-situasi ini? Mungkin gagasan yang liar yang bisa kemudian kita usulkan ya. Karena tadi ingat iya, ini sudah silakan. sangat liar di Jamboard ya? Ini sudah ada tulisan ternyata sebelum kita mulai hilangkan Omnibus Cipta Kerja. Ini kita baru pindah dan sudah ada yang ini luar biasa. Oke. Silakan. Bisa dipandu mungkin meminta teman setiap peserta yang ada di room ini untuk memberikan gagasan-gagasannya terhadap apa yang bisa kita lakukan mulai dari perubahan kebijakan dan mungkin bisa model-model yang sudah dilakukan oleh teman-teman 1000 berkebun dan lain sebagainya bisa menjadi salah satu ruang yang bisa kita gunakan. Ya. Silahkan. Ya, karena tadi Kavania sudah memberikan sebuah hal yang menunjukkan bahwa generasi muda tuh mau loh sebenarnya kita bertani itu sebenarnya mau. Cuma masalahnya tadi adalah berbagai macam. Kita tadi sudah berbicara tentang masalah lahan, masalah segala macam, masalah yang bikin enggan para generasi muda untuk turun ke pertanian lagi, soal teknologi. Lantas sekarang pertanyaannya adalah apa gagasan perubahan dan kebijakan yang perlu diciptakan untuk mendukung sebuah model yang ideal dari produksi pertanian dan pangan. Bagaimana tadi kita sudah berbicara masalah, lantas apa hal yang perlu diadakan untuk kita mencapai suatu kondisi ideal dari produksi pangan dan pertanian. Silakan kawan-kawan untuk menuliskan di Jamboard atau di kolom chat. Sampai 10.20 Pak. Habis itu dilanjutin sama asisten. Oh iya. Bisa diminta satu orang untuk masing-masing orang maksud saya untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, ini sudah ada yang raise hand. Ibu Lili, ada Setiaki, saya persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi saya sempat baca dari Kak Rahmat dari Kontras Sumut terkait dengan masyarakat adat sendiri ketua Pokja Solidaritas Masyarakat Adat untuk salah satu
untuk solusi terkait dengan produksi pangan, sebenarnya di sini ada beberapa poin terkait dengan penguatan kapasitas. Lebih kepada penguatan kapasitas institusi dan keterlibatan para pihak di sini, di antaranya adalah pemerintah terkait dengan undang-undang, misalnya undang-undang pengelolaan terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi. Kemudian ada juga penguatan kapasitas terkait dengan masyarakat. Di sini ada 2 jenis masyarakat yang perlu kita ketahui. Sebenarnya ada beberapa tipe masyarakat, tapi untuk yang ingin saya soroti di sini ada masyarakat urban, masyarakat lokal, dan masyarakat adat. Ini jelas penguatan kapasitasnya berbeda dari konteks dan karakteristik masyarakatnya. Untuk masyarakat urban perlu adanya penguatan kapasitas dari segi pengetahuan, kemudian implementasi bagaimana produksi pangan itu bisa berjalan di kawasan yang urban, apalagi dengan melibatkan beberapa sektor seperti pemuda misalnya dalam hal ini. Kemudian untuk masyarakat lokal itu perlu adanya penguatan kapasitas dari segi pengetahuan, kemudian akses pembiayaan untuk penguatan kapasitas dalam hal produksi pangan. Kemudian untuk masyarakat adat sendiri kita perlu mengakui bahwa we need to acknowledge indigenous culture and indigenous knowledge in preserving their nations, their territory. Jadi belajar dari APIP di Brasil bagaimana mereka memproduksi pangan secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kawasan teritori hutan mereka. Kemudian untuk masyarakat lokal ada lagi, misalnya adalah memaksimalkan potensi produksi pangan itu sesuai dengan daerah dan karakteristik daerah masing-masing. Daerah yang hutan itu akan prioritas di sana. Kemudian untuk masyarakat pesisir, mereka untuk produksi pangan biasanya bergantung dari hasil laut. Nah, kita ambil salah satu contoh itu di daerah kawasan pesisir Selat Jawa. Masih manfaatkan hasil laut untuk kebutuhan hidup mereka karena hasil laut ini mungkin dari segi ekonomi tinggi memang nilainya, tapi dari segi akses dan fasilitas sarana prasarana yang mendukung untuk memproduksi, apalagi hanya mengambil saja dari laut itu masih sedikit. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Setyaki sudah menyampaikan pendapatnya. Ini sudah ada yang raise hand Ibu Lili, lalu kemudian di chat juga ternyata sudah ramai ini. Teman-teman benar-benar aktif untuk menanggapi pertanyaan bagasan ini. Saya rasa, tapi saya akan berfokus pada Jamboard dan teman yang akan berbicara. Mungkin nanti kita akan rangkum yang ada di chat untuk diberikan rangkumannya. Saya lanjut ke Ibu Iis. Silakan Ibu untuk menyampaikan apa gagasan perubahan dan kebijakan apa yang diharapkan untuk kita sampai ke hal yang ideal dalam berproduksi. Makasih Mas. Jadi yang sedang dilakukan oleh Kampus Tanpa Dinding sekarang ini adalah mencoba mempengaruhi kebijakan pembelajaran di perguruan tinggi, terutama Fakultas Pertanian dan sekolah-sekolah SMK pertanian, juga sekolah tinggi pembangunan masyarakat. Kita mempengaruhi kebijakan mereka untuk memberikan kesempatan kepada para anak-anak muda kampus untuk terlibat di dalam riset-riset tentang pangan-pangan lokal potensial. Satu. Lalu yang kedua, kelas-kelas, membuka kelas-kelas pembelajaran terkait dengan bagaimana mereka bisa mengenal dan memproduksi pangan sendiri.
karena anak-anak muda ini sebenarnya mereka sudah memasuki usia dewasa dan mereka juga harus bertanggung jawab untuk menghasilkan pangan sendiri. Dan itu yang sedang kami lakukan. Lalu juga bagaimana mendorong para pemerintah di desa untuk penyelamatan berbagai jenis pangan lokal yang potensial yang ada di desa mereka. Sehingga pada masa-masa sulit seperti pandemi COVID ini, itu ketersediaan pangan di desa itu tetap ada. Seperti itu mendorong hasil-hasil riset itu dibuat dalam bentuk buku-buku literasi pangan untuk bisa digunakan oleh anak-anak muda dan mereka bisa mengenal pangannya sendiri. Dari situlah keterlibatan anak-anak muda itu dimulai. Dan ini juga dengan masyarakat adat ya. Kadang-kadang masyarakat adat itu mereka punya banyak sekali informasi tetapi belum digali secara baik oleh anak-anak muda yang ada di komunitas masyarakat adat. Dan ini kita sedang mendorong ke sana. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, sangat baik yang ternyata Ibu Is telah melakukan ya ternyata tentang bagaimana cara mempengaruhi kebijakan, membuat kelas, lalu mengajarkan para anak-anak muda untuk melakukan produksi pangannya sendiri di sana. Ya, ini sudah ada beberapa pernyataan di Jamboard yang ditulis oleh kawan-kawan, ramai juga di chat. Tapi yang jelas ini tentang pemetaan produksi pangan masing-masing daerah, lalu kemudian jaminan harga jual, melakukan rebanding pangan. Terima kasih Pak. Saya masih belum melihat bagaimana solusi dari tadi pernyataan yang paling banyak dilihat di permasalahan tadi soal lahan. Saya belum melihat solusi tentang itu. Baiknya seperti apa, kelihatannya masih belum ada yang menuliskan, atau mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya secara langsung memakai suara untuk solusi yang tadi permasalahan yang tadi kita hadapi, solusinya. Gagasan perubahan apa pada sektor agraria khususnya lahan? Iya Mas Jagat, boleh saya sambung ya? Oh ya, silakan. Ini Wahyu dari RMI Mas. Silakan. Ya, sekarang ini kan pengaturan pertanahan di Indonesia ini kan agak kacau ya, terlebih setelah Omnibus Law ini. Jadi kalau di tingkat lokal Indonesia sih solusinya ya cabut dulu itu Omnibus Law. Lalu reforma agraria itu jalankan. Khusus untuk masyarakat adat ya, wilayah adatnya akui dulu. Itu kalau yang ditanyakan soal masalah lahan. Tapi masalah lainnya kalau terkait dengan tema diskusi kita hari ini soal youth ya, regenerasi tadi ya, bikin pendidikan yang kontekstual sehingga orang tua investasikan waktu pendidikan ke anak-anaknya itu kemudian nggak sia-sia bikin anaknya lari dari kampung justru. Jadi kasih ekskul lah, ekskul soal pertanian kah, soal adat dan tradisi kah, soal pemanfaatan sumber daya alam dan kekayaan alam lokal kah. Cukup ekskul aja, tapi yang bikin anak-anak itu kenal dengan konteks agraria mereka gitu. Yang di kampung terutama ya. Baik. Gitu aja Mas Jagat. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Wahyu atas penyampaiannya. Kawan lainnya ada yang ingin menyampaikan pendapat secara langsung? Saya persilahkan. Mbak Anissa. Bisa di next. Mungkin Mbak Kavania dari Seribu Kebun bisa langsung, karena tadi Kavania ini sekali brandingnya adalah anak muda sekali. Gimana Kavania tentang gagasan perubahan dan kebijakan apa yang kiranya diharapkan dan ingin dicapai dari permasalahan yang tadi Kavania sebutkan? Oke, sebetulnya pemuda zaman sekarang kan akses pengetahuan sudah cukup baik. Menurut saya cukup diberikan kepercayaan, diberikan wadah untuk mereka bisa bereksplorasi di dalam pertanian berkelanjutan khususnya, dan diberikan mentor. Jadi mereka bukan sebagai petani, tapi juga sebagai agripreneur ya. Jadi mereka bisa mulai memikirkan dari hulu sampai ke hilir. Dan sebetulnya untuk para senior atau orang-orang tua yang memang sudah memiliki pengalaman lebih banyak dibandingkan para pemuda, sebaiknya kolaborasi. Tuh, maksudnya kalau saya melihat ada yang juga mendukung para anak-anak untuk bertani, tapi ada juga yang melihat sebuah potensi di anak muda sehingga menjadi anak muda itu dieksploitasi gitu. Jadi dimanfaatkan gitu. Jadi kami berharapnya
Ya kita saling kolaborasi aja kalau misalkan para orang tua atau para yang senior sudah punya pengalaman, bahkan punya finansial cukup banyak gitu, maka dukunglah ayo anak-anak muda gitu, karena mereka tuh sebenarnya nggak bodoh kok, mereka tuh pintar sebetulnya karena mereka memiliki akses yang cukup banyak dari teknologi sekarang gitu. Kita cukup dipercaya aja, cukup diberikan wadah dan diberikan mentor, itu sebetulnya bisa jadi satu hal yang sederhana, tapi nanti kami harapannya impact-nya juga cukup besar. Gitu. Ya, terima kasih atas pemaparannya Kak Fania nih. Kak Fania bener-bener nyuarain anak muda banget nih. Sebenarnya kita bisa, kita nggak bodoh-bodoh banget juga. Sebenarnya kita mau juga bertani, tapi ayolah tolong beriin kepercayaan pada kita para senior. Beri ruang ya buat anak muda. Iya dong, harus itu. Harus Maka ya. akan ada perubahan yang signifikan. Oke. Ya. Untuk yang merasa tua di room ini jangan merasa tua, karena teman-teman semua jiwanya tetap muda karena berada di room ini. Kayak saya Ya, nih jaket nih. Silahkan Mas Asror, memilih kamera karena sudah resen. Silahkan Mas Asror. Terima kasih ya. Saya setuju sekali tadi untuk masalah konflik agraria yang selama ini adalah salah satunya Omnibus Law ya. Nah itu harus dicabut juga. Dalam UI-nya. Yang kedua, tadi saya juga berbicara situasi yang ada di petani ya, di petani. Petani harus berorganisasi yang kuat. Itu adalah kunci. Terus petani juga harus memiliki koperasi untuk memiliki nilai tawar kepada pemerintah. Jadi dengan koperasi itu juga menambah pendapatan ekonomi petani, sehingga petani mampu untuk mempengaruhi kebijakan baik di desa maupun di daerah. Seperti itu Mas. Mungkin itu sih. Baik. Terima kasih Mas Asror, karena tadi saya rasa itu yang kita miss ya di dalam pembahasan masalah tadi. Kita lupa berbicara tentang produsen ini perlu juga untuk berkelompok, tapi ternyata di gagasan perubahan ada Mas Asror menyampaikan tentang membangun sebuah koperasi yang nantinya akhirnya para petani ini atau semua orang ini bergabung di situ, dan untuk memutar ininya ya Mas ya, ada pendapatan lebih di sana, berorganisasi dan segala macam. Dan juga memutus rantai distribusi, memotong tengkulak. Jadi tidak tergantung pada tengkulak. Jadi itu. Ya, poin itu ya. Baik, terima kasih Mas Asror. Kita sudah diingatkan tentang salah satu kelembagaan paling penting untuk membangun sebuah sistem produksi yang ekosistem yang baik. Terima kasih Mas Asror. Selanjutnya silakan kawan-kawan apabila ingin menyampaikan secara langsung. Siapa tadi? Oke. Halo. Iya, silakan. Silakan Mas. Terima kasih Mas. Saya rasa itu tadi ya, dari berbagai pembicaraan tadi, justru titik penting yang paling urgent dalam kebijakan pertanian adalah lahan. Karena di sini memang persoalan lahan itu menjadi suatu isu yang sangat seksi gitu ya, karena ada perebutan lahan, ada konflik antar petani ke petani, bahkan ada konflik juga antar mafia tanah juga di situ, sehingga memang aturan kebijakan mengenai pengelolaan lahan itu harus jelas gitu. Nah, satu lagi adalah saya setuju tadi dengan Mas Wahyu, harus ada land reform mengenai peruntukan lahan bagi petani. Saya pikir yang paling penting adalah petani harus merdeka dalam menanam apapun gitu ya yang mereka kehendaki. Jangan dikontrol masyarakat harus menanam ini. Tapi juga berikan dia ya menanam itu sesuai dengan kultur sosial budaya yang ada di situ. Misalnya kalau di saya masyarakatnya tinggal di pegunungan ya bawang, kalau masyarakatnya tinggal di daerah dataran rendah ya bisa sawah dan lain sebagainya, jangan dikontrol gitu. Nah, cukup pemerintah mengkontrol harga gitu ya, mengontrol harga,
harga yang harga hasil pertanian, harga pupuk, dan meniadakan ekspor itu yang paling penting. Karena itu akan merusak harga. Saya pikir itu, Mas. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Tadi Mas siapa yang bilang? Oh, Mas itu Rahmat ya dari Kontras. Ya, yang poin utamanya adalah tentang memberikan kedaulatan atau kemerdekaan bagi petani untuk menanam apa yang ingin dia tanam. Tapi ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya lahan di daerah luang hidup mereka. Ini Kak Setiaki resen lagi. Saya persilakan Kak Setiaki. Lanjut Pak Nisa. Terima kasih Kak. Bisa didengar? Cukup bisa didengar. Ya, baiklah. Tadi kita berbicara lebih banyak terkait dengan lahan, kemudian tentang pemuda, tapi kita jangan lupakan juga terkait dengan investasi untuk produksi pangan. Dalam hal ini adalah akses pembiayaan serta sarana prasarana yang dibutuhkan oleh para petani maupun para nelayan dan para produsen pangan lainnya. Karena kita tahu bahwa investasi untuk produksi pangan ini juga sangat berguna, khususnya dari segi peningkatan kapasitas produksi. Kita tahu kalau banyak sekali petani di luar sana yang mengeluhkan harga pupuk, harga bibit, dan harga obat-obatan lainnya, tetapi mereka tidak bisa hasil panennya itu mencukupi untuk membeli semua obat-obatan atau mungkin pupuk tersebut. Nah, makanya ada lagi solusi atau alternatif lain, yaitu mendukung pertanian organik yang berkelanjutan. Jadi bukan hanya sebatas kita menginvestasikan, kita membiayai para petani, tapi juga terkait dengan produksi dan alternatif atau opsi maupun inovasi terkait dengan sesuatu yang sustainable atau berkelanjutan. Salah satunya sorry, ya terima kasih Kak Setiaki. Silakan saya berikan ke Kak Fania. Kak Fania, silakan. Ya Mas, satu lagi kelupaan. Ini mungkin saya lebih ke urban ya. Saya melihat di urban tuh katanya nggak ada lahan, tapi banyak banget lahan-lahan kosong yang memang belum dibangun atau terbengkalai, itu sebetulnya bisa jadi satu potensi untuk jadi kebun pangan ya. Nah, mungkin kebijakan untuk pemerintah bisa nih untuk para yang punya lahan ketika mungkin 2 tahun sudah terbengkalai itu, mereka diberikan denda atau apa gitu, atau bisa nanti disewakan, dipinjamkan kepada komunitas atau para urban farmer untuk bisa menggarap lahan menjadi kebun pangan di lahan mereka itu, daripada terbengkalai kan sebenarnya bisa diaktifasi itu menjadi lebih produktif. Nah, yang kedua yang dari Mbak Setiati ya, saya juga setuju dengan pertanian berkelanjutan. Alhamdulillah kami sudah mulai mandiri ya, kami sejak awal menanam di lahan urban itu sudah sangat mandiri terhadap kompos terhadap pupuk. Kami tidak membeli pupuk sama sekali di toko pertanian. Kami memanfaatkan sampah-sampah organik yang ada di sekitar kita, dan kita juga bekerja sama dengan coffee shop untuk memanfaatkan ampas kopinya menjadi kompos. Jadi kita tidak ada sama sekali membeli pupuk-pupuk dari toko-toko pertanian. Mungkin juga kita sekarang lagi mengarah ke pengen mandiri benih ya. Kami juga sedang mencari nih, kira-kira teman-teman mungkin di daerah sekitarnya punya akses bank benih, kami pengen banget juga kolaborasi gitu, supaya kita nggak beli benih-benih lagi di toko pertanian. Jadi kita bisa mandiri benih. Itu sih, Mas. Terima kasih. Jadi Kavania ini berarti nggak cuman berbicara bagaimana cara menanam aja, dia juga teman-teman di Seribu Kebun juga berbicara tentang bagaimana akses terhadap bibit, lalu bagaimana cara berjejaring juga. Itu benar-benar dari ini ya, di semua lini gitu, teman-teman Seribu Kebun ini udah dipikirin. Iya. Lahan yang terbengkalai di daerah urban bisa dijadikan lahan produktif dengan kenai denda atau segala macam itu. Sangat menarik. Terima kasih atas masukannya Kak Fania.
Ada Ya, lagi teman-teman yang ingin memberikan pendapat ya? lebih khusus mungkin lebih ide-ide brilian buat anak muda nih, bagaimana menggerakkan anak muda selain tadi Kavania ya, mendorong urban farming. Kira-kira ada lagi nggak ide teman-teman bagaimana menggerakkan anak muda ini untuk terlibat dalam urusan pangan pertanian kita ini? Halo teman-teman, ada yang ingin menyampaikan ide gagasan yang baru soal bagaimana khususnya anak muda ya di dalam gagasan perubahan dan kebijakan ini? Silakan langsung dinyalakan saja mic ya. Oke, terima kasih. Teman-teman ketimbang ramai di chat mungkin bisa ini aja dinyalakan mic-nya dan langsung kita berbicara di sini. Kita masih punya waktu sekitar 2 menit. Ya, teman-teman, ada yang mau disampaikan lagi sebelum akhirnya kita Masih kat saya, Mas. Oh ya, silakan Mas Ridwan. Oke, siap. Jadi ini mungkin sedikit saja tambahan tadi untuk bagaimana menggerakkan, mungkin bisa dimulai. Kan sekarang sudah berkembang berbagai komunitas pemuda yang sedang termasuk tadi ya, ada Mbak Fania dari 1000 Kebun, terus ada di Depok itu apa, terus di Jakarta, terus di Bogor. Nah itu mungkin dari situ kemudian buat jadi mungkin dari situ baru di scale up gitu, Mas. Daripada kita mencari satu persatu, mungkin yang dari yang sudah ada ini, yang dari berbagai komunitas ini mungkin bisa diajak rembuk gerak bersama, dan rata-rata memang pemuda yang aktif di komunitas-komunitas pangan tersebut. Mungkin itu saja, Mas. Berjejaring ya artinya teman-teman yang sudah memiliki fokus pada hal-hal yang terkait pertanian dan pangan itu bisa berjejaring. Ya, ada Kak Setiaki, saya persilakan Kak Setiaki. Baik Kak, terima kasih. Ini sekedar untuk saran saja dan masukan untuk pemerintah Indonesia khususnya terkait dengan partisipasi pemuda dalam produksi pangan. Bukan hanya sekedar untuk mendorong saja, karena kebanyakan pemuda saat ini benar-benar posisi token, karena tokenistik ini dorong yang nggak menggerak, kan seperti itu. Jadi ini dimulai dari pemerintah yang menyediakan atau memfasilitasi para pemuda ini atau pemuda-pemuda petani, kemudian dibuat satu kelompok-kelompok ataupun komunitas-komunitas yang dilindungi atau dinaungi oleh dinas atau kementerian terkait di setiap daerah dan juga di forum-forum nasional. Ini penting untuk memperkuat kapasitas para pemuda dalam segi produksi pangan. Menurut saya seperti itu, Kak. Karena kebanyakan pemuda saat ini terus terang saja tokenistik. Di berbagai kegiatan maupun forum-forum nasional, masalah pemuda dan turut serta dalam keterlibatannya secara aktif, baik itu dalam kebijakan maupun di lapangan, itu benar-benar token banget. Jadi perlu adanya kehadiran pemerintah yang real nyata di sini untuk memberikan wadah, memfasilitasi dan memberikan pelatihan kepada para pemuda yang memang terkait atau ingin berkontribusi untuk produksi pangan ataupun sistem pangan di Indonesia. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih Kak Setiaki. Adanya keresahan itu tentang bagaimana ketidakhadiran atau absennya pemuda di dalam perumusan dalam isu pangan ini menjadi landasan utama kenapa di Independent Dialogue RKP itu namanya Indonesian Youth Food System Summit. Artinya teman-teman pemuda yang selama ini absen daripada pembuatan kebijakan dan segala macam ini silakan keluarkan di sini, silakan diluapkan di sini segala macam emosinya. Kenapa sih selama ini kok anak muda nggak pernah ikut sertain kalau dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersoal pertanian gitu. Kalau misalnya startup kan udah banyak ya. Cuma kalau di bidang pertanian gini teman-teman anak muda kemana gitu. Nah makanya ada forum ini dan
Saya rasa ini catatan-catatan kita yang kita gali hari ini, mulai dari permasalahan, lantas ke gagasan, dengan perubahan dan kebijakan, ini sudah sangat baik, teman-teman. Ya, banyak sekali, Jagat. Catatan saya banyak soal gagasan anak muda ini, ternyata luar biasa ya. Waktunya singkat, tapi gagasannya luar biasa. Saya boleh merangkum, mungkin nanti ada yang takut kelewat ya. Tapi yang pertama tadi rangkuman itu bagaimana menghilangkan ini, mendorong Undang-Undang Cipta Kerja ini dihapuskan ya. Itu satu yang karena dinilai ini yang kemudian mengganggu proses produksi yang berkelanjutan di Indonesia. Kemudian hal yang lain, soal yang paling penting juga dalam hal ini adalah memberikan pengakuan, akses dan kontrol terhadap lahan, terhadap alat produksi itu kepada para produsen pangan, petani, pekebun, masyarakat adat, nelayan juga penting untuk kita berikan akses dan kontrol mereka, pengakuan terhadap alat produksi yang paling penting dalam proses produksi. Kemudian yang ketiga soal bagaimana capacity building diberikan tidak hanya kepada para petani, tetapi juga pada produsen pangan, pekebun, nelayan, dan lain sebagainya. Juga yang tidak kalah penting adalah memberikan capacity building buat pemuda, terutama kepada mereka-mereka yang sudah punya inisiatif untuk melakukan perubahan-perubahan kecil dari tempat kecil dan kemudian diberi ruang untuk melakukan eksplorasi dan inovasi. Hal yang lain, yang paling penting adalah bagaimana melakukan seperti revitalisasi atau perbaikan di sistem pendidikan. Saya kira memasukkan dalam kurikulum, tadi usulan dari Ibu Iis, bagaimana kurikulum pendidikan kita ini juga bermuara mendorong generasi muda untuk kembali ke pertanian, menghargai pangan lokal, menghargai produksi pangan, dan belajar menanam, belajar mengetahui apa yang ditanam. Saya kira itu penting, jadi tidak hanya sekedar belajar ekonomi yang di luar, tetapi bagaimana mengenali masalah yang ada di kampungnya sendiri, dan juga bagaimana mendorong pemerintah desa melakukan pemberdayaan kepada para petani melalui kelembagaan desa yang ada, dan juga mendorong para petani untuk melakukan praktek-praktek agroekologis, pertanian berkelanjutan yang menghargai alam, dan yang paling penting juga adalah memberikan akses finansial kepada petani, karena saat ini petani ketika ingin mengakses finansial itu sangat susah, harus ada jaminan agunan yang diberikan, dan itu sangat berat bagi petani. Bagaimana pemerintah membuka ruang kepada pembiayaan untuk petani, juga melakukan kontrol harga terhadap produksi petani, dan beberapa catatan lain saya kira penting untuk kita simak. Teman-teman, idenya sangat luar biasa, dan ini akan menjadi ruang yang penting buat kita. Partisipasi pemuda di sini sangat penting untuk setiap hadir dalam setiap forum-forum pengambilan keputusan kebijakan, baik di level nasional hingga pada level RT sekalipun di kampung-kampung atau dusun. Saya kira itu catatan saya, Jagat. Semoga teman-teman tetap sehat, hadir, karena sebentar lagi kita akan masuk ke room utama. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Kami akan merumuskan hasil diskusi siang ini dalam bentuk draft. Teman-teman, kita akan sebentar lagi kita akan merangkum bersama dengan tema dari diskusi yang lain. Semoga itu bisa menjadi wadah buat kita untuk menyuarakan bahwa penting melihat dari sisi yang lain, independen dialog ini menyuarakan hal-hal penting yang disuarakan oleh anak muda untuk memperbaiki sistem pangan kita ke depan. Saya kira itu, teman-teman. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Sobat Pangan. Jagat, ada yang mau disampaikan? Iya, sebelum kita pindah ke main room, saya ingatkan lagi kawan-kawan, pengetikan ini belum akhir, tapi nanti akan ada hingga timnya selesai dirumuskan draftnya. Nanti teman-teman jangan selesai dulu, jangan keluar dulu dari forum ini, karena nanti ini belum selesai, karena nanti di akhir ada ngasih tahu ke teman-teman apa saja hasil diskusi kita siang ini dari berbagai macam room. Kita ada room 1, room 2, room 3 nanti akan diberikan semua ke teman-teman. Seperti itu kurang lebih cukup, mungkin kita akan menunggu untuk dipindahkan. Nah, ini sudah ada pemberitahuan dari host, kita akan dipindahkan 3 menit lagi. Kita menunggu. Ya, nanti akan diberikan ke Setiaki dari setiap room. Salinan tiap room jelas nanti akan diberikan oleh panitia. Itu nanti bisa diakses barangkali lewat website ya.
Iya, Jagat bisa ya? bisa diakses nanti setelah gitu. Ya kita tunggu untuk dipindahkan ke main room. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan pendapatnya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan masih ada yang memberikan pendapatnya, Ibu Lili di kolom chat. Nanti akan terekam semua di rekaman saya, chatnya teman-teman akan terangkum dan ya. Terima kasih banyak, ini effortnya Di akhir teman-teman. sesi saya kira kita bisa memberikan link bagi teman-teman ya, jadi Oh stay iya, tune. Iya, nanti akan diberikan. Teman-teman jangan lupa mengisi absen tadi yang sudah saya bagikan. Sekali lagi akan saya kirim link absensi kehadiran untuk room 1. Silakan, ada di kolom chat teman-teman. Halo, sudah semua masuk kah? Masuk, Mas. Sudah semua ya? Baik, teman-teman, kita punya waktu yang sangat tidak lama, alias sedikit banget gitu ya, paling 15 menit paling lama mungkin. Karena kalau terlalu lama, jadi nggak pas juga buat teman-teman yang di main group. So, kita akan punya waktu yang 10-15 menit. Nah, di sesi ini sebenarnya kalau kita katakan mungkin kita katakan sebagai draft gitu ya. Draft pertama, draft awal, hanya ringkasan sementara gitu dari proses diskusi yang akan kita sampaikan. Nah, di prosesnya nanti setelah dibacakan mungkin kita akan kasih waktu juga ke teman-teman 10-15 menit gitu untuk memberikan tanggapan atau tambahan kalau memang ada yang terlewat gitu. Walaupun ini sifatnya lagi-lagi kita akan sampaikan di awal, nanti ini adalah draft ringkasan draft, dan saya kira sebagai bentuk inklusivitas, final report yang nanti kita susun kemudian hari itu juga akan kita share ke teman-teman anggota ya, ke teman-teman peserta. Siapa tahu masih ada feedback dari mereka. Nah, untuk saat ini saya kira masing-masing, apakah ada yang bisa bantu satu orang untuk dalam satu dokumen gitu? Mungkin kita akan membagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah situasi, yang kedua usulan. Nanti di perbagian itu ada di aspek produksi, distribusi, dan konsumsi begitu. Siapa yang nanti kalau sudah ada dokumennya dimasukin jadi satu gitu, nah kita lihat satu-satu, dan ketika masuk di main room, Ibu Dami nanti kami mohon untuk bisa membacakan hasilnya, dan nanti kalau ada feedback mungkin
dipersilahkan juga dari teman-teman peserta. Siapa, Hayu atau Ferry atau siapa yang bisa membukakan dokumen supaya sama-sama kita lihat. Mungkin dari AT1 dari grup 1 poin-poin besarnya saja yang situasinya seperti apa? Iya, Mas Aib. Untuk room 1 seperti yang sudah barusan saya kasih di chat itu ringkasan. Soal lebih banyak sebenarnya teman-teman bicara soal lahan, entah itu konflik, kemudian pengakuan ada lahan kepada masyarakat adat dan konversi lahan. Hal yang lain adalah soal regenerasi petani. Ini banyak juga regenerasi petani ini juga salah satunya karena sebenarnya melihat bahwa sistem pendidikan kita yang tidak mendorong ke arah itu. Nanti akan ada gagasan soal ini bagaimana mendorong sistem pendidikan kita yang lebih aware terhadap pertanian dan pangan. Yang ketiga soal sistem pendidikan tadi yang kemudian tidak menyebabkan pemuda tidak tertarik. Dan yang lain soal teknologi, banyak soal teknologi tapi yang lebih ditekankan tadi diskusi soal budidaya dan pengairan, kemudian soal tenaga kerja dan biaya produksi. Jagat ada yang mau ditambah? Di sini ada Jagat nggak ya? Nggak ada ya? Ada, itu, Mam. oh ada. Ya, ada yang perlu ditambahkan nggak? Karena ini aku tadi membaca dari yang produksi. Dari Mas David yang ada di grup tadi, Mas David ya udah itu kan. Itu sebenarnya kurang lebih sama ya, Mam, seperti yang sebentar. Teman-teman, apakah ada yang menuliskan dalam satu file? Ada di aku, Pak Der, catatan room 1. Bukan. Ini sekarang digabung di satu file gitu maksud saya. Sambil di screen share. Di PPT. Iya, di screen share. Iya. Supaya kita bisa sama-sama langsung gitu. Yang dari kelompok 1, 2, 3 itu maksud saya dikopikan di satu slide gitu, di satu file ya. Terus kita lihat bareng gitu maksud saya. Mbak Lili ngirimnya kemana, Mbak? Tadi saya di WhatsApp. Di WhatsApp grup. Padar. Atau saya di sini aja apa gimana? Tapi ini tadi catatan di buku saya. Ya. Ini yang produksi ya? Iya, ini yang produksi dan kemudian ada sekitar banyak gagasan yang muncul tadi. Ya, Mam, aku nambahin ya, gagasan ini yang paling utama adalah tadi bagaimana land reform dijalankan. Itu kayaknya poin yang cukup penting untuk ditambahkan. Land reform. Ya, pengakuan hak atas lahan ini tadi, land reform. Pengakuan hak atas lahan. Oke, Geci boleh minta tolong ini dikasih judul dulu situasi di aras produksi. Nah, terus dikopikan yang dari tadi Mbak Lili sama Jagat yang bagian situasinya. Tunggu ya, Pak Der. Yang Widya gimana, Wid? Sama Mbak Elizabeth sudah di juga submitnya? Hey, 5 menit lagi. Tadi yang ini soal pangan laut tadi ada yang nyebut sih sebenarnya, tapi saya nggak tahu apakah kita mau
masukkan itu atau mau kita disclaimer bahwa kita ini bias pangan darat? Enggak, dimasukin aja Mbak. Kalau semua suara yang masuk di diskusi kita harus tetap hargai itu sebagai pendapat. Ya, tadi ada gagasan bagaimana memberikan kemerdekaan untuk menanam, juga pemanfaatan produksi pangan laut juga penting untuk dilihat dalam sustainability food ini. Ya. Ini ada yang menghapus Undang-Undang Cipta Kerja ya. Oh, itu yang paling pertama kan? Mantap. Enggak, tadi sebenarnya adalah yang tadi soal pesisir itu, Mam. Dia ingin berbicara bahwa berikan kebebasan pada tiap-tiap daerah resource-nya masing-masing untuk memanfaatkan, mengoptimalisasi sumber-sumber pangan mereka di tiap daerah masing-masing. Maksudnya pembangunan pangan pertanian itu dikontekskan dengan sumber daya karakteristik dan sumber daya lokal. Berarti ditambahkan barangkali di situ nomor 11. Pembangunan pertanian pangan aja langsung. Pembangunan pangan aja kelihatannya, Mam. Langsung ke pangan. Ya, pembangunan pangan. Disesuaikan dengan karakteristik dan sumber daya potensi lokal. Jadi bisa ada laut, darat dan seterusnya. Ya. Oke, terus ada yang lain? Kalau enggak geser ke yang kedua? Iya, geser Mas. Kayaknya ini sudah di yang geser Geci. Ya, terima kasih. Ya, yang room 2 ya. Yang room 2. Nah, memang betul yang dikatakan Prof. Dami tadi. Kalau ngomong distribusi dan membicarakan pasar, ini adalah bagian dari weak problem, sangat kompleks sekali, tidak hanya berkaitan pada harga atau stok, tapi juga berkaitan dengan selera makan. Nah, tadi itu muncul. Kemudian selera makan sudah dibentuk secara membudaya yang sangat lama, tentunya tidak mudah kalau kita ingin menggeser. Nah, itu poin pertama. Poin berikutnya, stok pangannya, ada kondisi stok pangan yang timpang antara yang ada di sentra produksi dan di tempat-tempat lainnya. Ini situasi. Kemudian ada yang berlebih makan. Boleh pelan-pelan nggak? Itu yang poin pertamamu tadi sambil ditulis Geci soalnya. Itu ada yang hilang dari itunya. Poin 1 tuh. Kamu ngelihat ini nggak? Kelihatan nggak? Oh, sebentar Mas. Oke, sorry. Ya, Gets. Bahwa persoalan perdagangan yang adil ya itu bukan hanya sekedar persoalan stok dan harga, tapi hal ini juga berhubungan dengan selera makan masyarakat kita. Nah, di mana selera ini banyak dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kebijakan yang bias beras, kemudian juga banyaknya gerai makanan modern yang ada di perkotaan. Nah, yang seterusnya saya ini ya, saya copy paste ke chat ya. Oke Mas, terima kasih banyak. Iya. Yang Widya ini enggak? Ya. Yang Widya boleh copy, udah dikopikan belum? Ya sambil ku ini ya sama Mbak Elizabeth. Oke. Nah, itu sudah saya kopikan Mbak Geci. Fair, kalau ada yang kelewat catatanku Fair, monggo ditambahkan Fair. Yang tadi kayaknya aku kelewat tuh, yang gastronomi itu. Ya, itu ada pada ranah itu sih Mas, lebih ke gagasan ya, masuk ke gagasan ya.
Jadi ada gagasan dari kawan-kawan muda bahwa tadi juga menyambung perkataan Mas Ropan dan kawan-kawan bahwa distribusi dan pasar itu dipengaruhi oleh pola konsumsi seperti itu. Nah, upaya gastrodiplomasi Indonesia untuk bersaing di rancah global itu perlu ada di sana gitu. Sembari kita mempopulerkan pangan lokal gitu. Dan tadi ada usulan bagaimana kalau juga di dalam negeri diintegrasikan dengan perusahaan-perusahaan makanan cepat saji kalau pangan-pangan lokal itu gitu. Dan tentunya kalau mau ke arah sana harus ada kebijakan yang bisa mendorong kan gitu. Itu salah satu gagasan yang cukup menurut kami menarik. Itu udah masuk belum Per di yang ditulis Geci itu? Mau dibikin poin baru atau sudah termasuk Per yang kamu barusan sampaikan tuh? Itu masuk poin baru di gagasan, Mas. Ini kan Geci lagi nulis yang distribusi situasi ya. Saya coba kopikan. Oke. Sambil itu guys di copy di chatnya Ferry itu. Yang Widya udah? Ya, sedang. Oke. Dikopikan ke situ. Halo Mas David. Halo ya. Mas, ini kan nggak ada, maksud saya kita mungkin nggak akan sangat ini ya melototi satu-satu karena ini kita bacakan saja atau saya sih pasti akan memberikan waktu ke Ibu atau sebelum ke Ibu atau Mas David mau ngelihat juga dulu gitu atau pripun? Nggak usah. Jadi ini hasil yang memang terjadi di setiap grup ya, sehingga itu ditampilkan. Tapi nanti mungkin Bu Dami lebih merangkum makna dari ini semuanya. Jadi tetap dibacakan, tetapi mungkin Bu Dami akan menyampaikan begini, ini hasilnya betul-betul partisipatif, ide-ide itu betul-betul dialog itu betul-betul terjadi gitu loh. Itu harus ditegaskan, dialog ini betul-betul terjadi dengan baik gitu ya. Artinya ini sudah sesuai dengan konsep dialog itu. Hasilnya tentu saja banyak. Nanti ini akan disampaikan dan direformulasi lagi, tetapi ini hasil sebagaimana adanya. Nanti ada beberapa poin-poin penting di setiap ini sebaiknya gagasannya aja, jangan situasinya itu yang disampaikan Bu Dami gagasan-gagasannya aja menurut saya. 1-2 gagasan pada setiap ini. Gimana kalau gitu? Karena waktunya sudah mau Jumatan ya. Iya, boleh juga Mas. Boleh juga. Oke. Kalau gitu Geci boleh minta tolongkah yang slide gagasan-gagasan itu dideket-deketin gitu? Jadi ini kita utamain yang gagasan toh? Ya. Oh, oke. Slide gagasannya digabungkan. Gak ngajak aku ini ngono wonge ninggalan ya. Aku piye? Halo, Bu Dami juga ada di ini ya, di ruang ini. Ada Mas. Ya Fit, aku sorry, tadi aku on off, aku lagi di Ato. Iya, sama Bu. On off. Mas David mungkin bisa tadi yang Mas David Bu Dami takut kelewat. Jadi yang pertama Bu Dami nanti di room utama pertama disampaikan apresiasi karena dialog ini berlangsung
sebagaimana dialog gitu, betul-betul partisipatif, betul-betul inklusif, semua mendapatkan kesempatan gitu toh. Ada beberapa perbedaan itu tidak masalah karena justru dari perbedaan itulah kita mencari jalan yang terbaik untuk sistem pangan, kira-kira gitu ya. Kemudian yang kedua, yang ini teman-teman kan lagi merangkum hasil sebagaimana adanya Bu ya. Tetapi mungkin yang akan disampaikan di ini hasilnya sebagaimana adanya, nanti akan ada tim yang merumuskan ini lebih tajam gitu ya, tidak mengubah substansi tapi dirumuskan menjadi lebih baik dan dibagikan kepada semuanya gitu loh, dan disampaikan kepada pemerintah maupun BUMN. Yang ketiga, mungkin dielaborasi 1-2 yang paling penting gagasan-gagasannya, bukan analisis situasinya ya, Yep ya. Gagasan-gagasan salah satu contoh gitu, misalkan di grup 1 itu gagasan yang paling major kan soal agraria dan soal literasi, bagaimana regenerasi petani dan literasi pangan, misalnya gitu toh. Kurikulum pendidikan itu harus menyiapkan itu, misalnya kan gitu kan ada tadi gagasan. Di kedua ada gagasan yang menarik apa gitu loh ya. Jadi mungkin gitu Bu, karena waktunya kan udah mau makan gitu. Gitu Bu. Oke, makasih. Baik. Oke, Mas David satu saya, apakah kita perlu ada feedback dari mereka atau dibacakan saja ya, karena waktu juga. Dibacakan aja ya saya rasa. Oke, nanti feedback silakan, kalau nanti ini sudah dibagikan dalam konteks analisis 1 minggu ke depan masih terbuka untuk kemudian mendapatkan masukan dan feedback gitu loh. Ya. Oke. Mbak Hayu ikut di grup ini enggak ya? Siapa yang Jagat? Iya Kang. Kasih tahu nanti di pengantarnya nggak usah ada feedback ya. Jadi ini penyampaian saja. Baik. Gitu ya. Oke. Bisa sekarang nggak ke Hayu bilang kita kembali ke ruang utama. Oke. Geci nanti yang ditampilin ini ya pas Ibu menyampaikan yang gagasannya aja. Sambil dirapin dikit. Siap, Pader. Thank you. Ya, berarti ini aku stop share screen ya. Save, terus nanti kamu yang present ya. Oke, semangat semua. Oke. Ya, terima kasih. Iya, tunggu 1 menit katanya. Ya, ini udah mau habis kan.